Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, bertani saat ini tidak terlepas dari pemberian pupuk, baik dengan pupuk kimia ataupun pupuk organik. Kenapa itu diberikan pupuknya oleh petani ke tanaman? Karena tanaman saat ini ketika tidak dipupuk tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Namun di tengah-tengah masyarakat kita belum terlalu banyak yang paham tentang unsur-unsur apa yang dominan diberikan untuk tanaman kita. Tentu ini dibutuhkan pendamping di lapangan, baik berupa PPL, praktisi pertanian, ataupun akademisi. Nah, kenapa itu penting? Karena sesungguhnya tanaman itu membutuhkan 16 unsur hara, baik makro ataupun mikro. Sementara di lapangan, teman-teman petani hanya kebanyakan mengetahui 3 unsur saja. Hanya nitrogen, hanya fosfat, dan hanya kalium. Baik yang majemuk, maksudnya dalam satu kemasan 3 unsur atau 2 unsur, baik yang sifatnya tunggal atau berdiri sendiri seperti urea, KCl, atau TSP. Lalu ketika misalnya hanya NPK saja yang diberikan oleh tanaman, 13 hara yang lainnya itu didapatkan dari mana? Tentu tanaman akan menghabiskan sisa-sisa 13 unsur yang lain yang ada di dalam tanah. Misalnya apa? Misalnya kalsium, misalnya magnesium, misalnya sulfur, misalnya mangan, besi, silika, tembaga, terus aluminium yang sifatnya dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak daripada nutrisi atau unsur hara yang lain. Di situ tanah akan menjadi kekurangan nutrisi. Nah, teman-teman, ketika tanah ini sudah habis kandungan mineralnya, disitulah dia menjadi tanah-tanah gersang, tanah-tanah yang tidak bisa memberikan hasil yang produktif lagi. Olehnya itu, di zaman sekarang ini dengan adanya teknologi, dengan semakin cepatnya informasi ini berkembang, muncullah yang namanya pupuk kalsium. Misalnya lagi ada pupuk magnesium sulfat, nanti ada pupuk silika, terus nanti ada boron, terus ada zinc misalnya. Ini semuanya, nutrisi ini tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Contoh kita tanaman padi. Tanaman padi itu kalau hanya diberikan urea, diberikan NPK, itu saya garansi tidak akan panen maksimal melebihi panen biasanya. Nah, sementara praktek di lapangan yang ada subsidinya itu hanya urea dengan NPK. Jadi standar panennya petani itu ya 5 ton, 7 ton. Tapi kalau ingin lebih maksimal lagi, tentu petani harus menambahkan unsur magnesium, unsur kalsium, unsur sulfur, unsur silika, unsur boron, zinc pada tanaman padinya. Karena kenapa? Akan berbeda kualitas pertumbuhan di vegetatif dan kualitas pembuahan di generatif kalau unsur-unsur yang lain ini ditambahkan selain dari NPK tadi. Seperti itu. Nah, kalau kita mengandalkan unsur-unsur yang lain ini diserap oleh tanaman dari stok yang ada di dalam tanah, bagaimana kalau itu sudah habis? Belum lagi jeraminya dibakar. Belum lagi jeraminya dijadikan pakan ternak, tapi kotoran ternaknya tidak dikembalikan lagi ke sawah. Ini kan menandakan bahwa semakin kuranglah nutrisi-nutrisi atau hara di dalam tanah kita, baik yang mikro ataupun yang makro. Nah,
Makanya seiring perkembangan saat ini di Kementerian Pertanian itu ada kurang lebih 800 sampai dengan 900 jenis pupuk yang sudah didaftarkan. Ini semuanya bertujuan untuk membantu mensukseskan produksi atau panen dari teman-teman petani. Nah, lalu bagaimana dengan petaninya? Petaninya inilah yang harus selektif. Unsur apa yang harus diberikan? Jangan semuanya dikasih urea saja, karena dia juga butuh fosfat, dia juga butuh kalium. Bagaimana kalau hanya NPK saja, nitrogen, fosfat, kalium yang dikasih? Lalu harus ditambahkan kalsium, harus ditambahkan magnesium dan sulfur, harus ditambahkan nutrisi-nutrisi mikro yang lain. Kalau itu ditambahkan, Pak, ini kan biayanya akan semakin besar, biayanya akan semakin meningkat. Belum lagi nanti kita berbicara pestisida, pasti biayanya akan bertambah banyak. Teman-teman semuanya, kalau Anda memberikan unsur hara yang sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman, maka pasti produksinya akan naik. Itu saya jamin pasti. Kenapa? Karena apa yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mencapai produksi tertingginya sudah kita berikan. Tinggal nanti bagaimana menjaga dari serangan hama dan penyakit. Nah, tetapi kalau kita hanya memberikan sebagian unsur saja, itu pun kadang ada yang dominan, tentu akan complang pertumbuhan tanaman kita. Kelebihan nitrogen, batangnya kelihatan besar, hijau, tapi lembek. Begitu nanti dia berbuah, dia akan roboh, dia akan rebah. Nah, itu kenapa? Ada salah satu unsur yang lebih, sementara yang lainnya kurang. Inilah pentingnya keilmuan di sini untuk menganalisa. Kalau dilihat dari batang, dari daun, oh ini Pak, yang kurang itu kalsiumnya, yang kurang itu unsur silikanya. Sehingga pendamping-pendamping ataupun praktisi-praktisi dengan sesuai pengalamannya itu bisa memberikan input bagi teman-teman petani. Stop, jangan ditambah lagi ureanya. Yang harus ditambahkan kalsiumnya, Pak. Yang harus ditambahkan mangannya misalnya, atau zincnya misalnya. Ini ketika terkolaborasi secara maksimal di lapangan antara petani, pendamping petani yang punya ilmu, petani yang punya lahan, nah itu akan menciptakan hasil panen yang pasti melimpah seperti itu. Teman-teman semuanya, dimanapun kita melihat, di belahan dunia manapun, itu selalu ada praktisi dan akademisi. Praktisi ini yang biasanya terjun langsung di lapangan. Akademisi itu yang meneliti, yang meriset, yang mengukur kadar apa-apa dan berapa kebutuhannya. Di dalam batang padi itu apa saja nutrisi di situ. Itulah yang diriset oleh para peneliti, oleh para akademisi. Sehingga kolaborasi ini penting. Jadi jangan berpikiran bahwa ini praktisi hanya bisa ngomong, nggak bisa bertani. Oh tidak begitu. Menjadi praktisi itu harus lolos dulu di pertaniannya baru bisa menyampaikan sesuatu. Karena sesuatu yang kami sampaikan itu ada pertanggungjawaban sosialnya. Misalnya nih, saya suruh kasih kalsium, tiba-tiba tanamannya rusak. Kan itu beban moral. Walaupun yang rugi itu petani, tapi sebagai praktisi itu adalah beban moral yang akan menghantui terus. Makanya kalau saya pribadi diminta pendapat tentang satu tanaman, saya minta videonya, saya minta fotonya, agar kami analisa dulu apa yang dibutuhkan oleh tanaman ini, bagaimana memulihkan tanaman ini, bagaimana tanaman ini supaya terhindar dari hama dan penyakit. Karena kalau kita memberikan SOP tanpa melihat kondisi tanamannya, itu apa bedanya dengan dukun? Dia menerawang seolah-olah hebat. Enggak begitu. Praktisi itu adalah ilmu terapan, ilmu yang basis pengalaman di lapangan. Sehingga ketika misalnya tanaman kekurangan pupuk magnesium dan sulfur, itu kita langsung lihat dari daun, warna daunnya seperti apa. Karena apa? Magnesium dan sulfur ini berperannya di daun.
Seperti itu. Jadi teman-teman, saya mau ulangi kembali bahwa tidak ada nutrisi atau tidak ada pupuk yang berdiri sendiri, berdiri tunggal untuk mensukseskan tanamannya, untuk membuat tanamannya panen maksimal. Itu mustahil. Ketika nutrisi itu, misalnya nitrogen, berdiri sendiri, tidak ditambah kalsium, tidak ditambah magnesium, kalium, fosfat, itu tidak akan pernah berhasil nitrogen ini. Walaupun nitrogen ini adalah hara esensial yang dibutuhkan 40% dari tanaman, tetapi kalau tidak didukung dengan nutrisi yang lain, itu tidak ada cerita dia akan panen maksimal. Kenapa? Karena itu satu kesatuan. Unsur hara itu satu kesatuan. Ada yang berperan di daun, ada yang di batang, ada yang di akar, ada yang di pembuahan. Jadi satu kesatuan, tidak bisa ada yang dominan, ada yang tidak diberi, sehingga complang tidak bisa maksimal. Nah itulah para produsen itu mengkelompok-kelompokkan MKP, monokalium, fosfat misalnya, atau urea sendiri. Nanti ada magnesium sulfat, nanti ada kalsium nitrat, itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kebutuhan dari tanamannya. Ada fosfat natrium, nitrat, misalnya ultradap, PN. Nah, itu kan dikelompok-kelompokkan itu tujuannya untuk bisa melihat kondisi tanaman sedang kekurangan nutrisi apa. Nah, tetapi kalau di pupuk organik itu adalah unsur hara yang komplit dari makro ke mikro, bahkan ditambahkan dengan agen hayati. Tapi kelemahan pupuk organik itu nutrisinya itu kurang, nutrisinya itu sedikit. Walaupun bermacam-macam tapi sedikit dari setiap masing-masing formulasi itu. Nah, makanya kalau pribadi bagi saya silakan saja mau dipakai pupuk kimianya monggo, nanti ditambahkan pupuk organiknya silakan. Kenapa? Karena dua-duanya ini penting. Pupuk organik itu lebih cenderung memperbaiki kondisi tanah kita. Tetapi pupuk kimia itu lebih kepada membooster tanaman kita agar reaksi di pertumbuhan dan pembuahannya itu maksimal. Jadi jangan ditinggalkan dua-duanya kalau menurut saya. Tapi tentu ada hitung-hitungannya masing-masing. Berapa kebutuhan pupuk organiknya, berapa kebutuhan pupuk kimianya. Nah, tapi kalau ada yang menyampaikan apa saya mau yang pupuk kimia saja, monggo, silakan saja pupuk kimia silakan saja. Tapi konsekuensi adalah pasti akan ada kerusakan pada tanah ketika itu over. Kalau ada yang mengatakan saya di pupuk organik saja, saya tidak mau pupuk kimia karena ada cemaran residu, ya monggo, silahkan. Tapi tentu dosisnya akan lebih tinggi. Karena kenapa? Karena kalau pengujian pupuk organik itu, misalnya uji efektivitas, itu membandingkan berapa kebutuhan pupuk kimianya, berapa pupuk organiknya. Tapi kalau misalnya kita mau menguji sendiri hanya pakai pupuk organik misalnya, ya monggo tentu volumenya akan lebih tinggi dibanding dengan masa uji efektivitas di kementerian itu. Nah itu teman-teman. Jadi tidak ada nutrisi yang bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan cukup menggunakan urea saja atau cukup menggunakan kalsium atau magnesium saja atau fosfat saja, itu pertanda bahwa orang itu tidak bisa mempertanggungjawabkan dan hampir saya katakan tidak punya ilmu tentang pertanian. Kenapa? Karena semua nutrisi itu sifatnya kolaboratif. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri untuk mensukseskan satu tanaman. Saya kira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Semoga memberikan pencerahan dan tambahan ilmu agar sama-sama kita membangun pertanian Indonesia berdiri di kaki sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.